Ditampilkan tiga petualang yang melewati rawa demi mencari jalur aman bagi misi mereka. Terlihat mayat di mana-mana dari berbagai ras. Menurut salah satu dari petualang, itu adalah para pejuang yang gugur dalam perang besar zaman dulu sekitar 7.000 tahun yang lalu. Danau Kematian, ya itulah nama tempat ini. Mereka harus berhati-hati karena jika tercebur bisa-bisa bergabung dengan yang mati. Lalu selain itu, di sini juga dilarang keras mengikuti cahaya, namun tiba-tiba saja. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, harapan tak selalu datang sebagai cahaya. Kadang ia hanya berupa bisikan kecil yang membuat kita tetap bertahan. Seperti biasa, saya akan bercerita yang bertujuan untuk menghibur atau sekedar menemani di sela-sela istirahat kalian. Tentu saja tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul The Two Towers, sebuah film yang rilis pada tahun 2003, disutradarai oleh Peter Jackson, serta dibintangi oleh para aktor yang tentu saja sudah tidak asing bagi kalian. Maka dari itu janganlah berlama-lama, segera siapkan kopinya dan selamat menyaksikan video alur cerita. Ditampilkan kembali momen sebelum jatuhnya Gandalf sang abu-abu di mana ia sempat bertarung melawan Balrog. Ternyata momen itu dimimpikan oleh Frodo saat tertidur dalam salah satu istirahatnya. Ya, berhari-hari sudah berlalu sejak Frodo dan Sam terpisah dari kelompok dan kini Frodo dan Sam terjebak di labirin Emyn Muil. Sampai saat itu mereka belum berhasil menemukan jalan keluar dari tempat yang menyesatkan tersebut. Sementara itu, meski belum sepenuhnya kehilangan akal sehat, Frodo perlahan mulai berada di bawah pengaruh One Ring. Ia menjadi semakin gelisah dan semakin sering merasakan tekanan gelap dari Sauron. Tidak menyerah, Frodo dan Sam melanjutkan pencarian jalur yang benar, tapi diam-diam merasakan kehadiran sesuatu yang mengikuti, dan itu juga sudah berhari-hari. Sehingga pada suatu malam, ketika beristirahat, ya, Gollum berhasil ditaklukkan lalu diikat dengan tali elf hadiah dari Galadriel. Akan tetapi, alih-alih menghabisi, Frodo yang merasa kasihan malah ingin membebaskan karena ikut merasakan penderitaan Gollum dan melihat bagaimana rusaknya jiwa makhluk itu. Karena telah dibebaskan, Gollum pun berjanji untuk melayani Frodo sebagai tuannya. Tentu, Sam tidak lantas percaya begitu saja, karena yakin makhluk itu hanya berpura-pura lalu menghabisi mereka demi merampas One Ring. Terlebih, ancaman tersebut bisa datang saat mereka lengah atau tertidur. Namun Frodo menolak semua pemikiran itu, lalu memerintahkan Gollum menunjukkan jalan keluar menuju gerbang hitam, gerbang perbatasan yang dijaga sangat ketat. Sementara itu, kelompok Aragorn masih terus mengejar para orc atau lebih tepatnya Uruk-hai, makhluk baru ciptaan Saruman, mirip orc, tubuhnya lebih besar dan juga sedikit lebih cerdas, atau bisa juga disebut elite orc. Dengan menggunakan kemampuan melacak, mereka menemukan bros milik Pippin atau Merry. Berbekal petunjuk itulah, Aragorn, Legolas, dan Gimli melanjutkan pengejaran para Uruk-hai yang menculik Merry dan Pippin menuju Isengard. Pengejaran tersebut terjadi selama berhari-hari, sampai akhirnya Aragorn dan teman-teman memasuki wilayah Rohan, kerajaan para penunggang kuda. Kita berpindah sejenak ke Isengard, markas Sang Putih Saruman. Penyihir itu terus memperbanyak pasukannya, tak segan-segan demi mencapai tujuannya secara instan. Saruman bahkan memerintahkan agar menggunduli hutan di sekitar, lalu juga menjalin kerjasama dengan kaum Dunlanding, bangsa barbar yang telah lama bermusuhan dengan Rohan. Segala cara dan upaya ditempuh demi meruntuhkan Rohan sesuai perintah tuannya Sang Dark Lord Sauron. Tapi tunggu dulu, itu hanya di permukaan, secara eksternal. Nah, dari internalnya, mari kita lihat kondisi kerajaan Rohan. Sang Raja, Theoden, telah berada di bawah pengaruh sihir Saruman. Putranya, Pangeran Theodred, takluk dalam suatu pertempuran dengan pasukan Uruk-hai. Belum cukup sampai di situ, penasehat kerajaan, Grima, menjadi mata-mata sekaligus mengendalikan keputusan raja. Akibatnya, kini kerajaan yang dulunya makmur sejahtera menjadi sangat memprihatinkan.
Satu-satunya harapan adalah dua keponakan Theoden, yaitu Éowyn dan Éomer. Di dalam istana, Éowyn terus berusaha menyadarkan sang raja, sementara Éomer, kesatria elit yang tersisa, terus mengamankan kerajaan dari ancaman eksternal. Pada suatu hari, dalam sebuah misi pencarian, Éomer menemukan Theodred dalam keadaan sekarat, yang mana baru saja terlibat dalam suatu pertempuran dan kalah. Setelah membawa sang pangeran kembali ke istana, Éomer melaporkan semuanya, terutama tentang ancaman pasukan Uruk-hai yang dikirim Saruman yang mulai membantai desa-desa sekitar. Namun sang raja malah tak memperdulikan, terlebih menganggap Saruman adalah teman, dan akibat membantah Theoden serta Grima, Éomer malah diusir dari istana. What does mean nothing? Sementara itu, Merry dan Pippin ternyata masih hidup. Sesuai dugaan Aragorn, para Uruk-hai hendak membawa dua hobbit itu ke Saruman. Kelompok Uruk-hai sempat bertemu dengan pasukan Orc dan kedua pasukan pun bergabung untuk bersama-sama menuju Isengard. Namun, ketika istirahat, karena Orc bersikeras ingin memakan hobbit, sementara Uruk-hai melarang, terjadilah pertengkaran dan We're not having no. salah satu orc secara diam-diam ingin memakan Merry dan Pippin. Lalu terjadilah pergulatan sampai akhirnya serangan datang dari pasukan Éomer. Keesokan harinya, Aragorn, Legolas, dan Gimli bertemu dengan pasukan Éomer. Mereka pun terkejut ketika mendengar bahwa seluruh pasukan Uruk-hai telah dibantai tanpa menyisakan seorang pun. Kabar itu membuat keadaan semakin suram karena besar kemungkinan Merry dan Pippin ikut menjadi korban. Meskipun begitu, Éomer tetap memberikan 2 ekor kuda kepada kelompok Aragorn agar mereka bisa melanjutkan pencarian. Dengan tekad yang belum padam, mereka pun berangkat menuju tumpukan bangkai Orc. Awalnya Legolas dan Gimli tidak menemukan apapun selain ikat pinggang hobbit, sehingga mengira Merry dan Pippin sudah tiada. Namun lagi-lagi Aragorn menggunakan kemampuannya untuk melihat kondisi tanah yang tak biasa, mengikutinya sampai akhirnya mengetahui bahwa para hobbit masih hidup tapi kabur, masuk ke dalam hutan Fangorn, hutan yang sangat-sangat tidak ingin dimasuki siapapun meski terpaksa. Benar saja, Merry dan Pippin berada di dalam hutan itu bersama dengan satu orc yang masih mengejar meski terluka parah. Di tengah kepanikan, mereka memanjat sebatang pohon demi menyelamatkan diri, namun sangat mengejutkan. Makhluk raksasa itu mengaku sebagai Treebeard dan dia berasal dari kaum Ent, penjaga hutan kuno yang hidup jauh sebelum manusia berkuasa. Pada awalnya, Treebeard mengira Merry dan Pippin adalah mata-mata orc. Tak peduli apapun yang dijelaskan, Treebeard tetap membawa hobbit itu ke hadapan sang penyihir putih. Kembali ke Frodo Baggins dan Sam serta Gollum yang akhirnya keluar dari Emyn Muil. Sayangnya, jalur di hadapan sangat jauh dari kata baik karena kini harus melewati rawa kematian yang berkabut. Selain itu, terlihat banyak sekali mayat di dalam rawa yang menurut Gollum adalah para pejuang dalam perang kuno. Di tengah-tengah penjelasan itu, tiba-tiba saja Frodo melamun dan pada malam harinya, ketika Sam tidur, Frodo masih terjaga akibat gumaman Gollum, lalu mengajaknya berbicara dan menyebut nama asli makhluk itu, Sméagol. Tentu saja Gollum sangat terkejut sekaligus tersentuh, seolah akal sehatnya kembali. Namun momen itu terganggu dengan kedatangan salah satu Nazgul yang menunggangi makhluk mirip naga yang biasa disebut Blackwing. Sementara itu, kelompok Aragorn nekat memasuki hutan angker demi menemukan sahabat hobbit mereka. Tiba-tiba Legolas merasakan kehadiran musuh, tepatnya penyihir yang kekuatannya bukan kaleng-kaleng. Aragorn meminta semua bersiap tanpa menatap dan
Semuanya terkejut karena sang penyihir putih ternyata adalah Gandalf. Kita semua sepakat melihat Gandalf jatuh bersama Balrog, tapi mengapa bisa ada di hutan ini? Gandalf menjelaskan tentang pertarungannya yang dahsyat yang tidak berakhir di jembatan, tapi terus berlanjut di dasar jurang Moria. Sampai akhirnya keduanya sama-sama tumbang. Namun Gandalf dibangkitkan kembali untuk menuntaskan misi melawan Saruman dan Sauron. Darkness took me. I've been sent back. Setelah disebutkan namanya, barulah Gandalf mengingat kembali bahwa dulu dirinya si abu-abu. Sang penyihir itu kemudian mengatakan bahwa baru saja bertemu Merry dan Pippin, tapi kini mereka sudah berada di tempat yang aman dan jauh dari kata perang. Selain itu, Gandalf juga menjelaskan sedikit tentang hutan angker itu. Sebenarnya bukan angker, tapi para pohon dipenuhi dengan kemarahan karena selama ini diperlakukan semena-mena. Beberapa waktu kemudian, Gandalf mengajak Aragorn, Legolas, dan Gimli menuju Rohan untuk menemui Raja Theoden. Ini dikarenakan bahwa Gandalf yakin Rohan menjadi sasaran utama Saruman untuk memulai perang. Setelah keluar dari hutan, segera Gandalf memanggil kuda putih bernama Shadowfax, kuda yang diklaim sebagai pemimpin para kuda yang selama ini sudah menemani Gandalf. Sementara itu, di Blackgate, Mordor, kelompok Frodo melihat bagaimana besar benteng Mordor untuk pertama kalinya dengan penjagaan yang super ketat, tidak hanya orc, tapi ada juga pasukan dari kaum manusia. Saat mencari jalan masuk, tiba-tiba saja Sam, no! Untungnya jubah dari kaum elf bisa menyamarkan keberadaan mereka. Setelah semua pasukan masuk, Frodo dan Sam pun hendak bergegas, namun Gollum menahannya dan menawarkan jalur baru yang lebih aman. Sam pastinya curiga, tapi tidak dengan Frodo. Dia justru malah semakin percaya karena sejauh ini Gollum telah menepati janjinya membawa mereka ke Mordor. Kita berpindah sejenak ke Rohan, di mana kelompok yang dipimpin Gandalf disambut dengan sangat tidak hormat, padahal Gandalf dan Theoden adalah sahabat. Senjata-senjata mereka disita, bahkan tongkat Gandalf juga nyaris disita. Melihat Gandalf masih memegang tongkat, Grima mencoba menggagalkan pertemuan, namun semua sudah terlambat. Witless worm. You have no power here. Dengan kekuatan barunya, Gandalf mengusir pengaruh Saruman yang selama ini merasuki tubuh Theoden. Kini Raja Rohan telah kembali, dan segera Grima pun diusir, bahkan nyaris dihabisi oleh Theoden. Namun Aragorn menahannya karena sudah terlalu banyak darah yang tumpah, dan siapa tahu Grima bisa berubah, tapi ya... Beberapa waktu kemudian, sebagai ayah, Theoden hanya bisa menangisi kepergian putranya, Theodred, untuk selamanya. Gandalf mencoba menguatkan karena tak ada waktu untuk berlama-lama di dalam duka, sementara genderang perang mulai bergema. Ya, Saruman akan mengerahkan seluruh Uruk-hai untuk meratakan Rohan, jadi Theoden harus melawan. Namun, Theoden mengaku tak memiliki pasukan, apalagi sejak ditinggal oleh Eomer. Jadi, satu-satunya jalan adalah mengarahkan warga ke Helm's Deep, berlindung di benteng terkuat yang tak tertembus. Keputusan itu membuat Gandalf kecewa, karena khawatir memang itulah yang Saruman inginkan, dan yang lebih buruknya lagi, lokasi Helm's Deep sangat strategis untuk gempuran Saruman. Rencana berubah, Gandalf menjelaskan kepada Aragorn agar tetap menjaga Rohan bersama dengan Legolas dan Gimli, sementara Gandalf akan pergi. Tidak perlu ditanya, karena memang begitulah penyihir yang satu ini, datang dan pergi begitu saja, jadi kita hanya bisa menerima apa adanya. Pesannya sebelum pergi adalah, pada hari kelima saat fajar, lihatlah ke timur. My coming at first light on the 5th day. Sementara itu, di Isengard, Grima meminta maaf atas kegagalannya, tapi membawa kabar penting bahwa seluruh rakyat Rohan akan pindah ke Helm's Deep, dikawal oleh satu elf, satu kurcaci, dan satu manusia yang benar-benar spesial, dengan aura seorang raja. Saruman pun segera menyadari bahwa manusia yang dimaksud adalah keturunan Isildur, pewaris sah tahta Gondor.
Kembali ke Mordor, di mana Frodo terlihat semakin gelisah akibat membawa One Ring. Ketegangan itu membuatnya beberapa kali berselisih paham dengan Sam. Frodo bahkan menegaskan bahwa cincin itu dipercayakan kepadanya dan hanya dirinya yang tahu apa yang harus dilakukan. Pada malam harinya, pergulatan lain terjadi di dalam diri Gollum, atau mungkin lebih tepatnya antara Sméagol sisi baik dan Gollum sisi jahat. Ini akibat dari membawa cincin selama 5 abad. Sméagol mengatakan bahwa kini dirinya tidak sendiri lagi karena ada Frodo, jadi meminta Gollum pergi untuk selamanya. Keesokan paginya, ia bahkan merayakan kemenangan kecil itu dengan membawa beberapa kelinci untuk dimakan Frodo, tapi malah dimasak oleh Sam, yang mana membuat Sméagol kecewa, karena menurutnya makanan terbaik adalah makanan mentah. Tiba-tiba saja terdengar gemuruh yang membuat mereka segera waspada. Lalu ketika mengintip, ternyata pasukan manusia yang mengabdi kepada Sauron sedang melintas, bahkan membawa gajah raksasa yang disebut Oliphaunt. Namun tiba-tiba saja ada serangan yang membuat pasukan itu kocar-kacir. Lebih buruknya lagi, Frodo dan Sam ditangkap oleh kapten pasukan yang menyerang, yaitu Faramir dari Gondor, sementara Sméagol berhasil kabur. Pindah ke Rohan, saat semuanya bersiap, ada satu kuda yang terus melawan sehingga membuat semua prajurit kesusahan. Aragorn mencoba membantu, menenangkan kuda itu dengan bahasa elf. Melihat hal ini, Éowyn pun menjelaskan bahwa kuda tersebut adalah milik sepupunya, Theodred. Ya, semenjak gugurnya sang pangeran, kuda yang diberi nama Brego itu menjadi kuda liar yang sulit ditunggangi. Beberapa waktu kemudian, dalam perjalanan ke Helm's Deep, Aragorn dan Éowyn tampak semakin dekat. Aragorn menceritakan tentang masa kecilnya di negeri elf dan mengakui bahwa diri adalah keturunan Númenor, manusia-manusia yang berumur panjang dan pernah bertempur bersama kakek Éowyn. Namun, segera kedekatan itu membuat Aragorn teringat pada sang kekasih, Arwen, yang diyakini Aragorn telah berlayar ke Undying Lands. Saat perjalanan berlanjut, tiba-tiba kawanan orc penunggang Wag menyerang, sehingga pertempuran harus terjadi. Tapi sebelum itu, Théoden sempat memerintahkan Éowyn agar memimpin rombongan ke Helm's Deep demi keselamatan para warga. Meskipun Rohan memenangkan pertempuran singkat ini, tapi Aragorn terseret hingga jatuh ke aliran sungai deras. Salah satu orc mengaku telah melihat Aragorn mati, dan begitu hendak dihabisi, orc itu malah sudah menghembuskan nafas terakhir. Tak ada yang bisa dilakukan selain melanjutkan, karena ancaman berikutnya bisa datang kapan saja. Beberapa waktu kemudian, ketika tiba di Helm's Deep, Éowyn yang sudah ada di sana bersama warga terkejut dengan kemalangan yang menimpa Aragorn. Ya, kejadian itu membuat semuanya terpukul, terutama Éowyn. Sementara itu, di Isengard, Saruman tengah mengatur siasat dibantu informasi-informasi tentang Helm's Deep dari Grima. Grima mengatakan bahwa dibutuhkan setidaknya 10.000 prajurit untuk bisa menembus benteng terkuat itu. Mendengar ucapan tersebut, wajah Saruman tetap tenang karena di dekat sungai, diketahui bahwa ternyata Aragorn masih hidup, namun dalam kondisi tak sadarkan diri. Aragorn bermimpi tentang sang kekasih, Arwen, dan secara ajaib itu membuatnya terbangun, lalu segera menaiki Brego yang sejak tadi membangunkan menuju Helm's Deep. Arwen sendiri kini masih berada di Rivendell. Sang ayah, Lord Elrond, mendesaknya bersiap untuk pergi ke Undying Lands karena Middle Earth tak lagi aman. Dan jikapun Aragorn memenangkan perang, hanya kematian yang menantinya, karena setiap manusia pasti akan berjumpa dengan kematian. Dan saat itu terjadi, Arwen akan merasa hidup dalam kehampaan.
Pindah ke kelompok Frodo yang masih berada di dalam tahanan kelompok Faramir. Keduanya tetap dicurigai sebagai mata-mata karena kemunculan terasa sangat tiba-tiba dan mencurigakan. Untuk meyakinkan Faramir, Frodo akhirnya menceritakan yang sebenarnya dan juga menceritakan tentang sahabat cincin. Mereka adalah Aragorn, Legolas, Gimli, dan Boromir. Semua adalah teman seperjuangan, namun Faramir meragukan karena bagaimana mungkin Frodo tidak mengetahui bahwa Boromir telah tewas. Frodo pun merasa terguncang karena saat kejadian ia sudah pergi bersama Sam. Lalu pada momen inilah terungkap bahwa Boromir adalah kakak kandung Faramir. Tak lama setelah itu, Faramir memaksa Frodo bekerja sama untuk menangkap Sméagol. Don't hurt him! Segera Sméagol disiksa, dipaksa menjelaskan kemana tujuan Frodo sebenarnya. Tindakan ini dianggap Sméagol sebagai pengkhianatan, sehingga memancing kembalinya sisi jahat. Jadi dalam kemarahannya itu, sisi jahat yaitu Gollum mengatakan bahwa Frodo telah mencuri benda yang berharga yaitu One Ring. Faramir segera menghampiri Frodo dan mulai tergoda dengan kekuatan cincin. Ini sama halnya dengan Boromir, dan mengingat hal itu, Sam pun angkat bicara, menjelaskan semuanya termasuk tentang misi menghancurkan cincin di Gunung Doom sebelum Sauron merebutnya kembali. Sayangnya, penjelasan itu tak mampu mengubah hati Faramir. Ia tetap membawa Frodo dan Sam ke Osgiliath, wilayah garis depan Gondor yang sedang terancam perang. Di sisi lain, Gimli, Legolas, dan Éowyn dan rakyat Rohan dibuat terkejut sekaligus lega saat melihat Aragorn ternyata berhasil tiba di Helm's Deep. Sesampainya di sana, Aragorn langsung mendatangi Théoden untuk memperingatkan tentang pasukan Saruman yang berjumlah kurang lebih 10.000 kemungkinan akan tiba saat malam. Tentu saja kabar tersebut membuat suasana di benteng menjadi tegang karena ancaman yang datang jauh lebih besar daripada dugaan semula. Théoden pun segera mempersiapkan seluruh pasukannya dan memilih bertahan di balik benteng Helm's Deep yang terkenal kokoh. Meski demikian, di dalam hati, sang raja sebenarnya sudah pasrah terhadap kemungkinan terburuk yang menimpa mereka. Bukan hanya karena jumlah pasukan yang sedikit, tapi juga karena pasukan Saruman jauh lebih tangguh dari orc biasa. Aragorn sebenarnya sempat menyarankan agar mereka meminta bantuan bangsa lain, Gondor misalnya, namun menurut Théoden percuma karena bangsa manusia sudah lama tercerai-berai. Sebentar kita beralih ke hutan Fangorn untuk mengetahui kabar dua sahabat hobbit kita, Merry dan Pippin, yang terus berjalan bersama Treebeard sambil membahas nasib Middle-earth yang semakin genting. Treebeard lalu memanggil para Ent untuk mengadakan meeting atau disebut Entmoot, sebuah pertemuan besar guna memutuskan apakah mereka akan ikut berperang atau tidak. Keputusan itu menjadi sangat penting karena Saruman terus menebangi pohon-pohon hutan demi memproduksi persenjataan bagi pasukannya. Di Helm's Deep, seluruh wanita dan anak-anak mulai ditempatkan di gua-gua perlindungan di bawah benteng, sementara para lelaki, baik tua maupun muda, dipersenjatai dan dipanggil untuk berdiri di garis pertahanan. Keadaan itu membuat semua orang sadar bahwa pertempuran yang akan datang bisa berubah menjadi pembantaian. Rohan hanya memiliki sedikit prajurit yang benar-benar siap bertempur, sementara yang lain hanyalah orang tua dan pemuda yang nyaris belum pernah mengangkat pedang. Guthair. Then I shall die as one of them. Namun, di tengah keputusasaan itu, malam harinya datanglah bala bantuan yang tak disangka-sangka, yaitu kaum elf yang dipimpin Haldir. Mereka dikirim oleh Elrond, yang mana momen ini sekaligus menandakan bahwa persekutuan antara manusia dan elf belum benar-benar hancur. Ya, Elrond mengirim bantuan itu sebagai penghormatan terhadap ikatan lama, seperti ketika mereka dahulu pernah berada di dalam barisan yang sama melawan kekuatan gelap Sauron ribuan tahun yang lalu. Beberapa jam kemudian, dentuman langkah kaki terdengar dan tidak salah lagi, itu adalah sebenarnya pertempuran tidak langsung dimulai, seharusnya ada ancaman-ancaman yang dilemparkan satu sama lain, tapi seorang pria tua tidak sengaja melepaskan anak panah yang menewaskan salah satu Uruk-hai, dan itu seolah menjadi aba-aba bahwa perang dimulai.
Pertahanan cukup kokoh, semua bertarung dengan penuh semangat, bahkan Legolas dan Gimli bersaing untuk menunjukkan siapa yang paling banyak menghabisi musuh. Namun tentunya tidak semudah itu, karena selain pasukan, Saruman juga memiliki senjata, dan kali ini adalah peledak yang mampu meruntuhkan tembok Helm's Deep. Setelah celah terbuka, Rohan mulai kewalahan karena Uruk-hai mulai masuk ke dalam benteng. Beberapa titik pertahanan dan gerbang mulai jebol satu persatu, lalu yang lebih buruknya lagi, Haldir gugur di tengah kekacauan itu. Kita tinggalkan sejenak perang yang pelik itu untuk mengintip perdebatan panjang para Ent yang pada akhirnya tidak ikut campur dalam perang Middle-earth. Merry pun marah karena menurutnya Ent juga bagian dari Middle-earth dan seharusnya tidak diam saja. Hobbit itu menegaskan jika Sauron dan Saruman menang, maka semuanya akan dihancurkan sehingga tidak ada kaum yang hidup dengan aman. Bahkan hutan Fangor mungkin akan menjadi sasaran berikutnya. Namun sayangnya Treebeard tetap tidak mengubah keputusan. Pippin mengatakan bahwa mungkin sudah saatnya mereka pulang ke Shire. Merry pun setuju dan meminta tolong kepada Treebeard untuk mengantarkan dengan melewati jalur selatan, yang mana itu adalah jalur yang sangat disukai oleh Treebeard karena tanah di sana sangat subur. Pippin menjadi sangat ketakutan, menganggap bahwa itu keputusan yang gila karena jalur selatan berarti melewati Isengard, dan ternyata ini adalah siasat cerdik Merry. Mungkin kata-kata sudah tidak mempan apalagi dari makhluk kecil seperti Hobbit. Oleh karena itu, Merry membuktikan dengan cara menunjukkan. Ya, Treebeard melihat hamparan pohon yang telah ditebang dan diratakan. Padahal banyak di antara pohon-pohon itu adalah sahabat lama Treebeard. Duka dan amarah pun bercampur jadi satu. Treebeard segera memanggil seluruh kaum Ent untuk membalas perbuatan Saruman. Ya, 10.000 Uruk-hai telah dikirim sehingga kini Isengard nyaris tanpa penjagaan. Kembali ke Frodo, Sam dan juga Smeagol yang dibawa oleh Faramir ke Osgiliath, reruntuhan di tepi Anduin yang menjadi garis depan antara Gondor dan Mordor. Faramir berniat menjadikan mereka tawanan perang dan membawa urusan cincin itu ke pihak Gondor, yang pada akhirnya juga berkaitan dengan ayahnya Denethor. Namun sebelum rencana itu sempat berjalan lebih jauh, salah satu Nazgul bersayap tiba-tiba melintas di atas mereka karena merasakan keberadaan One Ring. Bersamaan dengan itu, situasi di Helm's Deep semakin memburuk. Bagian terluar benteng telah dikuasai musuh, sementara para prajurit Rohan mati-matian mempertahankan gerbang menuju ruangan utama. Di tengah keputusasaan, Aragorn tak henti-hentinya menyemangati Theoden agar tetap bertahan selama rakyat masih berharap. Mereka tahu bahwa pilihannya hanya dua, menyerah sebagai pengecut atau gugur sebagai pejuang. Seketika Aragorn teringat kembali pada pesan Gandalf, yaitu memandang ke timur pada hari kelima saat fajar. Pada saat yang sama, pada akhirnya pintu terakhir dijebol dan inilah saat-saat terakhir Rohan. Namun Gandalf tidak sendiri, tapi membawa ribuan pasukan berkuda yang dipimpin Éomer, lalu menghantam pasukan Uruk-hai di hadapan matahari yang menyilaukan.
Ya, kedatangan mereka seketika membalikkan keadaan karena pertempuran yang tadinya nyaris mustahil dimenangkan, kini menjadi serangan balasan yang memukul pasukan Saruman habis-habisan. Belum cukup sampai di situ, kediaman Saruman juga dihantam oleh kemarahan kaum En. Mereka merobohkan bangunan perang, memecahkan bendungan, lalu membiarkan air bah membanjiri seluruh pelataran tandus dan lubang-lubang kerja Saruman. Sementara itu di Osgiliath, pengaruh Nazgul membuat Frodo kehilangan kendali. Jadi dia tanpa sadar naik ke sebuah reruntuhan tinggi dan nyaris menyerahkan One Ring langsung kepada Nazgul. Untungnya Sam bertindak cepat, namun tindakan itu juga membuat Sam nyaris dihabisi oleh Frodo. Sam mengingatkan Frodo bahwa perjalanan yang sedang mereka jalani sangat mirip dengan kisah-kisah agung para pendahulu, kisah-kisah yang selalu dipenuhi kegelapan, penderitaan, dan bahaya yang seolah tidak berujung. Namun Sam meyakinkan bahwa bayang-bayang kelam tidak akan berkuasa selamanya, sebab pada akhirnya cahaya akan selalu menang. Sam percaya hari baru akan datang dan cahaya akan kembali bersinar jauh lebih terang setelah semua luka dilalui. Mereka harus terus berjuang demi melindungi kebaikan yang masih tersisa di dunia ini, karena meskipun sedikit, kebaikan selalu layak untuk dilindungi. Pada saat yang sama, semua pasukan Saruman baik di Helm's Deep maupun di Isengard berhasil dihancurkan. Uruk-hai yang tersisa di Helm's Deep melarikan diri ke hutan Fangorn dan lalu di Isengard, sahabat hobbit kita yang kelaparan menemukan gudang makanan, bahkan mereka menemukan daun bakar yang nikmatnya terkenal luar biasa, asal jangan ketahuan tribit aja. Farum. Sementara itu, Faramir yang melihat kondisi Frodo akhirnya sadar dan bersedia membebaskan Frodo serta Sam agar bisa melanjutkan misi menghancurkan cincin sakti demi keselamatan dunia. Keputusan itu pastinya akan dianggap sebagai pembangkangan terhadap kehendak sang ayah, tapi biarlah. Faramir berpikir mungkin ini salah satu cara untuk melanjutkan perjuangan sang kakak. Faramir juga mengarahkan Frodo dan Sam serta Sméagol melewati selokan tua di Osgiliath. Jalur yang terbentang di depan pastinya masih sangat panjang dan berbahaya. Meski demikian, Faramir memperingatkan Frodo agar tidak goyah dan tetap melangkah sampai akhir. Kepada Sméagol, Faramir juga memberi peringatan keras agar ia menuntun mereka ke jalan yang benar dan tidak menyimpan niat jahat sedikit pun. Namun di balik itu, setelah ditangkap dan disiksa oleh orang-orang Faramir, kepribadian Gollum perlahan kembali merebut diri Sméagol. Luka, ketakutan, dan kebencian lama kembali membakar pikirannya. Sejak saat itu, niat gelap untuk menyingkirkan Frodo dan Sam mulai tumbuh lagi di dalam dirinya. Ia kembali menginginkan cincin sakti itu untuk dirinya sendiri seperti dulu. Karena itu, Gollum pun mulai menyusun rencana licik untuk merebutnya dengan cara apapun. Bagaimana selanjutnya? Apakah Frodo dan Sam bisa mencapai Gunung Doom? Lalu, apakah kekuatan Saruman sudah benar-benar dihancurkan? Dan tamat. Berakhir dengan momen kuat dan emosional, tapi mungkin justru menyisakan banyak pertanyaan yang menarik untuk dibahas. Ada detail kecil yang mudah terlewat, ada keputusan penting yang berdampak besar, jadi mari kita bahas saja, tapi pastikan sudah seruput kopinya ya. Disebut begitu karena cerita bagian ini berada di bawah bayang-bayang dua pusat kekuatan gelap yang sedang menekan Middle-earth dari dua arah. Dalam versi film, dua menara itu dipahami sebagai Orthanc di Isengard, markas Saruman, dan Barad-dûr di Mordor, benteng Sauron. Keduanya melambangkan dua kekuatan jahat yang bergerak bersamaan. Saruman menghancurkan Rohan dari barat, sementara Sauron terus menguatkan cengkramannya di timur. Pada dasarnya Gandalf sebenarnya bukan manusia. Nama aslinya adalah Olorin, salah satu mayar roh tinggi dari dunia para Valar. Ia datang ke Middle-earth sebagai salah satu Astari atau penyihir, dan misi mereka adalah membimbing serta menggerakkan hati bangsa-bangsa merdeka agar melawan Sauron dengan kehendak mereka sendiri.
Perubahan besar dimulai di Khazad-dûm atau Moria. Setelah jatuh dari jembatan Moria bersama Balrog, pertarungan Gandalf ternyata tidak langsung selesai. Dalam novel, dijelaskan bahwa duel itu terus berlanjut dari kedalaman jurang sampai ke puncak Zarak-Zigil. Gandalf akhirnya membunuh Balrog, tetapi tubuhnya sendiri ikut menyerah. Dengan kata lain, ia benar-benar wafat setelah memenangkan pertarungan itu. Jadi titik baliknya bukan saat ia naik level, melainkan saat ia mengorbankan diri sepenuhnya demi menyelamatkan sahabat cincin. Terus kok bisa hidup lagi, Bang? Nah, dalam buku, Gandalf mengatakan bahwa ia dalam tanda kutip dikirim kembali sampai tugasnya selesai. Gandalf diterima, ditingkatkan, lalu dikembalikan karena situasinya sudah terlalu genting. Sang penulis juga menegaskan bahwa yang mengirimnya kembali bukan sekedar para Valar sebagai penguasa dunia, melainkan authority yang lebih tinggi, yang umumnya dipahami sebagai Eru Ilúvatar, sang pencipta tertinggi dalam universe Tolkien. Soal warna itu bukan sekedar pakaian, tapi juga penanda kedudukan, watak, dan peran mereka. Saruman putih adalah kepala para Istari karena putih melambangkan otoritas tertinggi dalam ordo mereka. Gandalf abu-abu melambangkan sosok yang rendah hati, pengelana, dan bekerja di balik layar. Lalu ketika ia kembali sebagai Gandalf putih, itu berarti ia naik menggantikan Saruman yang telah gagal. Lalu ada juga Radagast coklat, lebih dekat dengan alam, hewan, dan hutan, sedangkan dua lainnya dikenal sebagai penyihir biru yang dalam lore dikaitkan dengan perjalanan ke timur dan misi yang lebih samar. Sejak kapan Saruman berkhianat, Bang? Nah, awalnya ia lebih dulu rusak oleh ambisinya sendiri. Sebagai pemimpin para penyihir, Saruman mulai tergoda oleh gagasan untuk menemukan dan menguasai One Ring, sehingga perlahan ia tidak lagi berpikir sebagai pelindung Middle-earth, melainkan seperti sosok yang juga ingin meraih kekuasaan. Jadi sebelum benar-benar dipengaruhi Sauron, hati Saruman sudah lebih dulu melemah karena kesombongan dan hasrat akan kekuatan. Setelah itu, kejatuhannya menjadi semakin dalam ketika ia memakai Palantir di Orthanc, menara tempat ia tinggal di Isengard. Sebagai informasi, Palantir adalah batu penglihat kuno yang dapat dipakai untuk melihat jauh dan terhubung dengan pemakai batu lain. Masalahnya, Sauron juga memiliki batu sejenis, sehingga ketika Saruman memakai Palantir, ia bukan hanya mengintai musuhnya, tetapi sekaligus membuka jalan bagi Sauron untuk menekan dan membengkokkan pikirannya. Karena kehendak Sauron jauh lebih kuat, Saruman perlahan jatuh ke dalam pengaruhnya. Bangsa Ent adalah ras kuno penjaga hutan di Middle-earth. Sekilas seperti pohon hidup, tapi sebenarnya mereka adalah makhluk berakal yang diciptakan untuk melindungi pepohonan dari kerusakan yang dilakukan bangsa-bangsa lain. Karena umur mereka sangat panjang, cara bicara dan cara berpikir mereka juga sangat lambat, tenang, dan penuh pertimbangan. Namun di balik sifat itu, Ent memiliki kekuatan yang luar biasa besar, terutama ketika mereka marah. Ada kisah tragis, jadi dahulu mereka tidak sendirian karena ada Entwives, pasangan mereka. Tetapi para Entwives telah lama menghilang. Sejak saat itu bangsa Ent tidak lagi memiliki keturunan baru, sehingga jumlah mereka terus menyusut dan menjadi ras tua yang perlahan mendekati kepunahan. Dalam cerita, Ent tinggal di hutan Fangorn dan pemimpin mereka adalah Treebeard. Pada awalnya, mereka tidak terburu-buru ikut campur dalam perang karena sifat yang memang tidak gegabah. Namun setelah melihat Saruman menebangi dan menghancurkan hutan demi membangun pasukan, bangsa Ent akhirnya bangkit dan menyerbu Isengard. Lagi-lagi sebenarnya masih banyak yang ingin saya jelaskan, tapi nantilah saya sisakan untuk the final battle yang pastinya paling seru. Seperti biasa akan saya lanjutkan jika teman-teman tertarik. Jadi ya segitu saja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!